Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianti Eka Nursolihah, NPM 239. Di sini saya akan menyampaikan proposal penelitian saya, yaitu mengenai penelitian eksperimen yang berjudul Pengaruh Pembelajaran e-learning audio video Vimora terhadap pemahaman siswa kelas 3 pada materi pecahan di SD Negeri Tegal Yoso. Nah, berikut ini adalah peta konsep dari penelitian ini. Yang pertama yaitu pendahuluan, terdiri atas latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Sedangkan pada bab 2 yaitu landasan teori, yang terdiri atas kajian teori, kajian penelitian yang relevan, kerangka berpikir, dan hipotesis. Pada bagian ketiga yaitu metode penelitian, di mana pada bagian ini merupakan langkah-langkah dari penelitian yang terdiri atas jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, populasi dan sampel, variabel atau objek penelitian, desain penelitian, teknik pengumpulan data, dan instrumen penelitian, uji validitas dan reliabilitas, dan teknik analisis data. Nah, pada bab 1 pendahuluan yang pertama berupa latar belakang. Perkembangan informasi dan teknologi saat ini semakin meningkat sehingga memberikan dampak yang beragam, terutama yaitu perkembangan teknologi yang mana dapat membawa perubahan di berbagai bidang pada kehidupan manusia, baik itu ekonomi, sosial, budaya, industri, dan pendidikan. Nah, pada masa pandemi saat ini yang sangat bisa dirasakan yaitu pada bidang pendidikan, karena Menteri dari Pendidikan mengeluarkan kebijakan bahwa pembelajaran dilakukan secara daring, sehingga diperlukan adanya pemanfaatan teknologi. Maka dari itu, saya mengambil penelitian ini dengan menggunakan media audio video Vimora. Nah, yang kedua yaitu identifikasi masalah. Identifikasi masalah yang pertama yaitu pengaruh pembelajaran e-learning audio video Vimora terhadap pemahaman siswa pada materi pecahan. Yang kedua yaitu selama pandemi COVID-19, mayoritas guru hanya memberikan tugas dengan penjelasan materi yang seadanya. Yang ketiga, tidak sedikit siswa yang tidak paham dengan materi yang disampaikan oleh guru. Lalu banyak faktor-faktor, baik internal maupun eksternal, yang mempengaruhi pemahaman siswa terhadap materi melalui pembelajaran e-learning. Selanjutnya, batasan masalah. Nah, untuk mengurangi keluar dari topik masalah, maka penelitian ini dilakukan pembatasan. Yang pertama, materi yang dibahas pada penelitian ini seputar pembelajaran e-learning audio video Vimora, pemahaman siswa, dan materi pecahan. Yang kedua, pemahaman dalam bahasan ini adalah dengan mengetahui hasil belajar pada pengetahuan kognitif saja yang diuji dengan tes soal. Yang ketiga, penelitian ini dilakukan pada kelas 3 saja, yaitu di SD Negeri Tegal Yoso. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan uraian tadi, dapat diambil rumusan masalah, yaitu adakah pengaruh pembelajaran e-learning audio video Vimora terhadap pemahaman siswa kelas 3 pada materi pecahan di SD Negeri Tegal Yoso? Nah, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh pembelajaran e-learning audio video Vimora terhadap pemahaman siswa kelas 3 pada materi pecahan di SD Negeri Tegal Yoso. Manfaat dari penelitian ini terdiri atas dua bagian. Yang pertama, manfaat secara teoritis, dan yang kedua, manfaat secara praktis. Nah, manfaat secara teoritis ini yaitu memberikan manfaat terutama dalam bidang pendidikan, khususnya terkait dengan pembelajaran e-learning. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan studi yang relevan lebih lanjut, serta dijadikan sebagai bahan kajian pada ranah pembelajaran di sekolah dasar. Sedangkan manfaat praktis ini terdiri atas
terdiri untuk guru, siswa, sekolah, dan peneliti. Manfaat untuk guru yaitu sebagai bahan pertimbangan guru untuk menentukan mode pembelajaran e-learning. Yang kedua, guru dapat mengetahui seberapa besar tingkat keberhasilan pembelajaran melalui e-learning dan memberikan wawasan mengenai teknologi yang dapat digunakan sebagai perantara belajar. Manfaat untuk siswa, pertama, dapat mengoptimalkan pemahaman siswa terhadap materi pecahan. Yang kedua, meningkatkan daya tarik siswa terhadap pembelajaran melalui e-learning yang menggunakan audio, video, Vimora. Manfaat untuk sekolah, yaitu diharapkan mampu menambah informasi tentang penggunaan teknologi pada bagian pembelajaran. Yang kedua, sebagai sumber inspirasi bagi sekolah dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran atau alternatif pembelajaran. Yang ketiga, meningkatkan serta mendorong sekolah agar meningkatkan kemampuan memanfaatkan teknologi untuk menunjang pembelajaran. Sedangkan manfaat bagi peneliti sendiri yaitu untuk menambah wawasan serta pengalaman yang bermakna mengenai pembelajaran e-learning dan pemanfaatan media audio, video, Vimora, serta melatih kerjasama dengan pihak lain dan mengetahui pengaruh pembelajaran e-learning audio, video, Vimora. Nah, bagian yang kedua yaitu berisi landasan teori. Landasan teori yang pertama berisi kajian teori, di mana dalam kajian teori saya jelaskan mengenai dua pengertian. Yang pertama, pengertian dari pembelajaran e-learning, audio, video, Vimora. Yang kedua yaitu pengertian dari pemahaman siswa. Dalam kajian teori ini terdapat pengertian menurut para ahli dan pengertian menurut saya sendiri. Kajian penelitian yang relevan, yaitu untuk digunakan sebagai dasar pertimbangan. Hasil penelitian yang terdahulu yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Mufidatul Islamiyah dan Lilis Widayati pada tahun 2016 tentang efektivitas pemanfaatan e-learning berbasis website terhadap hasil belajar mahasiswa STMIK Asia Malang pada mata kuliah Fisika Dasar. Sedangkan yang kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Fathul Arifin dan Tatang Herman pada tahun 2018 yang berjudul Pengaruh Pembelajaran E-Learning Model Web-Centric Course terhadap Pemahaman Konsep dan Kemandirian Belajar Matematika Siswa. Pada penelitian ini sama-sama membahas mengenai pengaruh pembelajaran e-learning. Selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Kerangka berpikir penelitian ini yaitu diawali karena keadaan masa pandemi COVID-19 saat ini. Nah, peran dari teknologi tersebut sangat penting sekali dalam menunjang kegiatan pembelajaran. Sehingga saya mengambil langkah menggunakan pembelajaran berbasis multimedia yang saya gunakan yaitu dengan mengolah media menggunakan Vimora. Dengan harapan siswa dapat paham terhadap materi. Hipotesis dari penelitian ini yaitu yang pertama, adanya pengaruh pembelajaran e-learning audio video Vimora terhadap pemahaman siswa kelas 3 pada materi pecahan di SD Negeri Tegalioso. Yang kedua yaitu pembelajaran e-learning audio video Vimora dapat meningkatkan pemahaman siswa kelas 3 pada materi pecahan di SD Negeri Tegalioso. Yang bagian ketiga yaitu metode penelitian. Ini berupa langkah-langkah penelitian. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian ini yaitu kuasi eksperimen, yaitu penelitian eksperimen itu dilaksanakan selama 5 bulan dari bulan November 2020 hingga bulan April 2021. Populasi dan sampel. Populasi siswa kelas 3 SD Negeri Tegalioso yang berjumlah 29, sedangkan sampelnya yaitu kelas 3 ya dijadikan menjadi 2 kelompok, di mana setiap kelompok terdapat 10 siswa. Variabel penelitian. Pertama yaitu variabel bebas, yaitu variabel yang mempengaruhi adalah
pembelajaran e-learning yang menggunakan media audio, video, Vimura. Sedangkan variabel terikat yaitu variabel yang dipengaruhi, yaitu pemahaman siswa kelas 3 SD Negeri Tegal Yoso. Nah, berikut ini adalah desain dari penelitian eksperimennya. Lalu, teknik pengumpulan data yaitu menggunakan tes dan dokumentasi. Tes berupa soal pecahan yang berisi 5 setiap soalnya, yaitu pretest dan posttest. Lalu, instrumen penelitian yaitu kisi-kisi soal pretest dan posttest, dan soal pretest dan posttest. Nah, berikut adalah rumus dari uji validitas dan reliabilitas. Ini untuk menguji kelayakan soal, apakah soal tersebut mampu benar-benar menguji dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu perlu diuji validitas. Setelah berhasil uji validitas, baru dilanjutkan dengan uji reliabilitas. Nah, berikut ini adalah teknik dari analisis data. Yang pertama yaitu checking, scoring, pengujian hipotesis, dan deskripsi interpretasi. Checking sendiri yaitu pengolahan data yang pertama kali dilakukan yaitu dengan pengecekan. Hal tersebut berarti semua soal harus diteliti satu persatu mengenai kelengkapan, validitas soal, reliabilitas soal, dan kebenaran pengisian soal. Lalu scoring yaitu tahap memberikan nilai terhadap soal yang sudah dikerjakan oleh siswa, baik itu pretest dan posttest. Lalu yang ketiga yaitu pengujian hipotesis. Di sini yaitu pengolahan hasil data yang telah diperoleh dengan menggunakan rumus t-test, pretest, posttest, uji beda uji beda independen yang dihitung atau diolah secara otomatis menggunakan aplikasi IBM SPSS. Setelah didapatkan hasil, maka diambil deskripsi interpretasi dari hasil perhitungan tersebut dengan memberikan interpretasi angka terhadap T-nilai. Sekian presentasi dari saya, ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.